Hai sahabat Hijaunesia, selamat berkunjung kembali di konten Mimin. Penyemprotan pestisida yang tepat pada tanaman bertujuan agar penggunaannya tepat sasaran dan menghindari penggunaan pestisida yang sia-sia. Melakukan penyemprotan dengan cara dan teknik yang tepat akan menghindari atau setidaknya meminimalisir kerugian seperti pemborosan, keracunan pada tanaman, dan mencegah timbulnya sifat resisten hama terhadap pestisida. Nah, yang paling berbahaya itu adalah memicu sifat resistensi hama terhadap pestisida yang kita gunakan. Lantas, bagaimana cara dan teknik penyemprotan yang benar dan tepat sasaran? Simak terus dan jangan kemana-mana, karena dalam beberapa menit ke depan, Mimin akan coba berbagi informasi terkait cara yang baik melakukan penyemprotan pestisida. Stay tune, let's go, gas bro! Cara tepat penyemprotan pestisida pada tanaman. Yang pertama, penyemprotan hama ulat. Hama ulat secara umum berada di bagian atas atau bagian bawah, bisa juga di bagian batang, atau bahkan di bagian buah. Cara penyemprotan hama ulat dilakukan dengan mengarahkan spray dari bagian atas, dari bagian bawah, dari bagian samping tanaman, atau merata pada seluruh bagian tanaman. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik. Ulat tanah aktif di malam hari dan ketika siang hari bersembunyi di balik rongga-rongga tanah atau di bawah mulsa. Penyemprotan dilakukan pada malam hari. Semprotkan insektisida secara merata ke seluruh bagian tanaman dan semprotkan juga tanah yang berada di bawah tanaman atau pada sekitar lubang mulsa. Ulat penggulung daun memakan daun tanaman dengan bersembunyi di balik bagian daun yang digulungnya. Jenis ulat ini sulit ditembus air karena dilindungi oleh batang-batang halus. Penyemprotan dilakukan secara merata menggunakan insektisida kontak lambung dan sistemik. Jadi untuk yang seperti ulat tanah aktif di malam hari, apabila sahabat semua memiliki ladang seperti skala kebun, saran saya untuk tidak menyemprot di malam hari karena hitungannya berbahaya ya kawan, berbahaya karena bisa saja di ladang kita terdapat ular atau apa yang bisa mengancam keselamatan kita. Jadi kalau untuk menyemprot malam hari ini saya anjurkan bagi sahabat yang melakukan aktivitas di skala rumahan. Kalau di skala rumahan, nah itu masih bisa ya untuk menyemprot di malam hari. Tapi kalau untuk skala kebun, sepertinya saya tidak sarankan. Kecuali lahan kebun sahabat semua sudah steril dari ancaman-ancaman yang berbahaya seperti ular atau lain sebagainya. Yang kedua, penyemprotan hama kutu. Hama tungau atau mites bersembunyi di bawah permukaan daun tanaman. Penyemprotan dilakukan dari bawah daun menggunakan akarisida, yaitu insektisida khusus untuk mengendalikan hama kutu. Lakukan penyemprotan pada pagi hari sebelum matahari terik. Hama kutu dan daun berada di bawah permukaan daun dan batang tanaman, terutama bagian pucuk. Cara penyemprotan daun dilakukan dari bawah daun dan seluruh bagian tanaman secara merata. Sementara jika hama thrips berada di bagian permukaan daun, lakukan penyemprotan dari atas daun menggunakan akarisida pada saat pagi hari sebelum matahari terik. Yang ketiga, penyemprotan lalat buah. Lalat buah adalah hama yang memiliki mobilitas sangat tinggi dan tidak memakan bagian tanaman.
Penyemprotan dilakukan menggunakan insektisida kontak dan lambung pada pagi atau sore hari. Gunakan insektisida yang berbau tajam untuk mencegah lalat buah mendekati tanaman. Yang keempat, penyemprotan hama belalang, oteng-oteng, kepik, lembing, dan lain sebagainya. Penyemprotan hama yang memiliki mobilitas yang tinggi yang memakan tanaman dilakukan pada pagi hari. Gunakan insektisida sistemik, kontak, dan lambung secara bergantian. Yang terakhir sebagai penutup. Kelima, penyemprotan penyakit tanaman, baik jamur dan bakteri. Gunakan fungisida untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakterisida untuk mengendalikan penyakit akibat serangan bakteri. Penyemprotan fungisida dan bakterisida sebaiknya dilakukan sejak dini, yaitu sejak sebelum tanaman terinfeksi. Sebab jika sudah terinfeksi atau sudah terlanjur parah, penyakit jamur dan bakteri sulit untuk dikendalikan. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari dan semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman untuk mencegah atau pengendalian penyakit yang menyerang akar tanaman. Gunakan fungisida atau bakterisida dengan cara dikocor pada pangkal batang dan area perakaran. Jadi untuk penyemprotan bakteri dan jamur ini, yang paling tepat adalah pencegahan. Jadi utamakan sifat preventif, karena jamur dan bakteri adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Jadi sangat tepat tindakan utama yang kita lakukan adalah pencegahan. Karena apabila sudah terinfeksi atau bahkan sudah menyebar sampai ke akar-akar, itu sulit untuk diobati. Maka teknik yang paling dasar yang dapat kita gunakan adalah preventif atau pencegahan. Sebelum saya menutup konten ini, ada sedikit tips penyemprotan hama dan penyakit tanaman. Agar hama atau penyakit tidak resisten atau kebal terhadap pestisida yang kita gunakan, atau terhadap bahan aktif tertentu yang kita gunakan, maka lakukan penyemprotan dengan beberapa jenis bahan aktif yang berbeda-beda secara bergantian. Tidak semua pestisida memiliki daya rekat yang baik pada tanaman. Oleh sebab itu, gunakan perekat, pembasah, atau perata untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bacalah petunjuk yang tertera pada kemasan pestisida secara seksama sebelum menggunakannya. Gunakan dosis sesuai anjuran, jangan melebih atau mengurangi agar tanaman tidak keracunan, dan untuk menghindari sifat resistensi hama terhadap pestisida yang digunakan. Oke, semoga konten yang Mimin sajikan kepada sahabat Hijaunesia semua dapat bermanfaat dan dapat menjadi tambahan-tambahan informasi bagi sahabat semua sebagai modal untuk mengolah lahan perkebunan. Dan bila terdapat hal-hal yang kurang dalam penyampaian informasi ini, sahabat semua boleh menambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai menit ini. Salam kami dari admin Hijaunesia. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya. Boom!